Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita membahas terkait manga Majotaisen chapter ke-25 yang merupakan akhir pertarungan ronde 5 antara Marie Antoinette versus Catherine the Great. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dan diperlihatkan. Di sini sihir dari Marie Antoinette. Semua orang di sini mengomentari sihir Marie Antoinette, The Magic of Rebirth. The Queen's Mind dihancurkan setiap kali dikeluarkan. Itu tadi sihir dan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari Catherine the Great. Keadaan Marie Antoinette harusnya sudah di ujung tanduk, namun mengapa kau lagi-lagi bangkit kembali? Yang dimana oleh Kiskill diungkapkan kepada Marie Antoinette. Kemudian semua orang pun mendengarkan sebuah lagu yang mana lagu tersebut adalah lagu pada saat keruntuhan Marie Antoinette yang mana diturunkan oleh rakyatnya. Kemudian Catherine yang mendengar itu mengatakan, La Merciless. Itu lagu yang dinyanyikan orang-orang yang membunuhmu, ya kan? Apa itu lagu paling keji yang pernah kau dengar? Marie Antoinette menjawab, mungkin kau benar, Catherine. Kau ratu yang hebat. Bahkan selama pertarungan ini kau melakukan yang terbaik untuk melalui situasi yang kau hadapi. Kau tak pernah mundur. Tak dapat disangka kaulah yang paling cocok untuk memerintah. Tapi aku tak seperti itu. Aku tetaplah seorang pengecut setelah dinobatkan sebagai ratu. Dan dalam pertarungan ini juga aku sangat takut. Aku mau melarikan diri saat ini. Tapi tetap saja aku tak bisa menyerah pada keserakahanku. Kemudian di sini Marie Antoinette mulai mengeluarkan bayangannya lagi di hadapan Catherine the Great. Semua orang pun yang melihat itu berkata, sihir, bukankah dia tahu apapun yang dilakukannya, Catherine pasti selalu mengalahkannya. Catherine pun mengatakan, aku tak tahu apa dia masih memiliki keinginan untuk melawan, tapi aku bukan orang yang senang menyiksa orang lain. Jadi izinkan aku mengakhiri penderitaan ini. Dan pada saat itu juga, nampaknya Marie Antoinette tidak takut dan mengatakan, keserakahanku adalah memerintah dan berkuasa, tapi kali ini akan menjadi kebaikan demi negara dan rakyatku. Jadi aku tidak akan takut. Dan dari bayangan pada saat Catherine the Great akan menyerang, keluarlah sesosok makhluk, yaitu kopian dari Catherine the Great itu sendiri, yang mana dimunculkan oleh Marie Antoinette. Semua orang pun terkejut melihatnya dan mengatakan, apa dari bayangan Marie Antoinette keluar Catherine the Great? Saat ini ada dua Catherine the Great, tapi bagaimana bisa? Apa Marie Antoinette mampu melakukan ini? Marie Antoinette memanggil anjing dan elang, tapi kali ini yang dia panggil adalah Catherine the Great. Kemudian, Lilith dan Lilin pun mengatakan, kau pasti bercanda, jadi sihirnya bisa memanggil penyihir lain lah. Namun di sini, Kiskill berkata, tidak, Queen Mental Imagine memungkinkannya untuk memanggil ketakutan yang sudah diatasi. Dengan kata lain, kenyataan bahwa dia bisa memunculkan begitu banyak ketakutan di tengah pertarungan menunjukkan betapa kuatnya gadis ini dan bagaimana dia mampu mengatasi begitu banyak trauma yang dia alami dalam hidupnya. Penyihir seperti itulah Marie Antoinette. Setelah melihat Marie Antoinette mampu mengopi Catherine the Great, Catherine the Great mengatakan, menakjubkan sekali, Ratu Marie Antoinette. Suatu hari, aku mendengar tentang seorang ratu asing yang mengecewakan rakyatnya sendiri dan akan segera dieksekusi. Ratu ini terlihat seperti anak kecil tetapi memiliki hasrat yang vulgar. Jadi aku tertarik untuk mencari tahu tentang lebih lanjut. Lalu aku mengirim seorang prajurit untuk menghadiri hari eksekusi ratu. Prajurit yang kukirim sangat terampil. Dia menguasai 3 bahasa yang berbeda. Dan dia sangat pandai membaca gerak bibir. Setelah aku menerima laporannya, aku merasa malu, mati saat dipermalukan, menjalani kehidupan biasa dengan sengaja dan menjadi bahan tertawaan bagi generasi mendatang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku bisa melakukan hal yang sama? Apa benar ada orang seperti itu? Orang yang rela melakukan hal sejauh itu demi orang-orang yang hidup di era yang sama denganku. Jadi aku cemburu pada ratu itu. Kami memimpin negara dan rakyat kami dengan cara yang berbeda, tapi kami memiliki pemikiran yang sama. Jadi ini pasti takdir menghadapi diri sendiri. Setelah itu, Catherine pun melanjutkan lagi. Kau bukanlah pengecut, Marie Antoinette. Malah justru sebaliknya, kau sangat kuat.
Majulah, lakukan yang terbaik, temanku. Mendengar itu, Marie Antoinette mengatakan, siapa takut, nenek sihir? Dan kemudian kita akan melihat pertarungan antara Catherine the Great, imagine langsung dari Marie Antoinette versus Catherine the Great yang asli. Semua orang pun mulai tercengang dan mereka penasaran siapakah di antara mereka yang menang. Kemudian di sini Kiskil mengomentari, mereka berdua tidak bergerak ya. Tepatnya, mungkin mereka tak bisa bergerak. Trust Agung Catherine memiliki 3 Magic Vestment, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap satu sama lain. Pada saat ini, keduanya pasti memikirkan yang mana dari ketiga Magic Vestment yang akan digunakan, menunggu salah satu untuk menunjukkan Magic Vestment-nya lebih dulu, dan seterusnya. Sedangkan yang satunya akan memakai Vestment yang sesuai dengan kelemahan lawan. Ini seperti batu kertas gunting, tak ada yang bisa bergerak lebih dulu atau mereka akan kalah. Hal yang sama juga terjadi di sini. Jika salah satu memakai Vestment lebih dulu, yang lain pasti akan memakai Vestment yang lebih unggul, jadi keduanya tak bisa bergerak. Mereka berdua melucuti senjata mereka sehingga langkah mereka tak dapat diprediksi. Namun, jika mereka menunggu lawan bergerak, tak satu pun dari mereka akan menang. Salah satu dari mereka harus bergerak lebih dulu. Dan kita bisa melihat di sini, ternyata Catherine the Great yang asli mulai bergerak terlebih dahulu dan mengatakan, baiklah kalau begitu, dan menggunakan Magic Vestment berpedang. Sedangkan bayangannya sendiri menggunakan Magic Vestment barakuda. Sang komentator pun mengatakan, Catherine yang satunya mulai bergerak juga, dia menggunakan mode Cavalry. Tapi jika keduanya berhadapan saat ini, mode Cavalry Shadow Catherine akan lebih unggul dari yang lainnya. Dan kita bisa melihat bentrokan antara keduanya. Semuanya pun yang melihat itu sangat tercengang karena mereka bisa seimbang. Bahkan mereka pun tidak mengira bahwa Catherine the Great yang asli malah langsung merubah Vestment-nya ke mode penembak. Kiskil pun mengomentari, dia beralih ke mode Marksman. Jadi rencananya adalah mengganti Vestment pada saat yang tepat. Wah, Shadow Catherine di sini, Shadow Catherine meresponnya dengan Sword dengan mode Sword. Tapi Catherine kedua sudah menduga hal ini dan berada dalam mode Cavalry lagi. Shadow Catherine yang sudah menduga hal itu beralih lagi ke mode Marksman. Catherine 2 beralih ke mode Sword lagi. Shadow Catherine beralih ke mode Cavalry lagi, dan seterusnya. Adaptasi satu sama lain sehingga mereka berdua bersaing dengan sangat ketat, merupakan kertas gunting batu. Yang mana hingga pada akhirnya, pada saat Catherine the Great mulai menggunakan Vestment-nya yang merupakan Marksman, ternyata Sword Catherine the Great menghunuskan pedangnya dan menusuk Catherine the Great. Namun di sini itu adalah rencana Catherine the Great, di mana Catherine the Great langsung menggenggam tangan sang Shadow tersebut dan mengatakan, jadi kau mengincar titik buta aku juga ya. Tapi sekarang salah satu modemu akan hilang. Yang mana di sini Catherine the Great mulai memutus lengan dari bayangan tersebut. Dan Catherine the Great pun mengatakan, sekarang minus 2 mode. Bagaimana menurutmu kita akan mengakhirinya? Dan aku akan menang. Dimana di sini keduanya mulai menggunakan Magic Vestment Cavalry satu sama lain dan melakukan tinju masing-masing. Dan pada saat tinju tersebut kita bisa melihat bahwa Shadow Catherine the Great berhasil dikalahkan oleh Catherine the Great yang asli. Marie Antoinette pun yang melihat itu mengatakan, Catherine kedua menang ya dalam adu kekuatan. Ada atau tak adanya lengan adalah faktor penentu. Tapi pada saat ini semua bentuk sihir Marie Antoinette benar-benar sudah dihancurkan oleh Catherine. Seperti yang diharapkan, Marie Antoinette pun sambil terhuyung mengatakan, seperti yang diharapkan darimu. Tapi masih belum. Di sini nampak Marie Antoinette pun yang bangun kembali dan dia mulai berjalan untuk menyerang Catherine the Great. Dan pada saat dia berlari, Catherine sudah tahu bahwa Marie Antoinette sudah tidak sanggup lagi. Dan pada saat itu juga, Marie Antoinette langsung terjatuh dalam pelukan Catherine the Great. Semua orang pun yang melihat itu hanya terdiam saja dan menyaksikan perjuangan Marie Antoinette yang mati-matian. Lalu Catherine the Great pun mengatakan, dengan mantra itu, kau menghabiskan semua energimu, Marie Antoinette. Kau bertarung dengan sangat baik, Ratu Agung Prancis. Dan itu merupakan penghormatan dari Catherine the Great untuk Marie Antoinette. Kemudian panel pun beralih ke masa lalu, di mana masa kecil Marie Antoinette. Pada saat Marie Antoinette sedang di danau, tiba-tiba saja dia dipanggil oleh ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, kau sudah melakukan yang terbaik, Marie Antoinette. Marie Antoinette pun menjawab, oh, tunggu dulu, aku tahu aku bisa menang kalau punya lebih banyak waktu. Tapi tidak mungkin, aku berjuang mengarahkan segalanya sampai akhir. Bagaimanapun juga, aku seorang ratu. Aku tahu, tetapi ibunya yang mengerti mengatakan, aku tahu kau takut, tapi kau harus melanjutkannya. Dan Marie Antoinette pun setelah mendengar itu mengatakan, baiklah, aku tidak takut lagi. Kenapa aku tak menyesal apapun? Aku melakukannya untuk negaraku dan rakyatku juga. Aku sungguh sangat bahagia. Dan di sini Marie Antoinette pun
mulai menjadi abu dan menghilang secara perlahan, diiringi dengan kelopak mawar merah yang mulai berhamburan. Catherine the Great pun di sini sangat menghormatinya, dan wasit pun mengatakan. Dan pemenang pertarungan kelima tahap pertama yaitu Catherine the Great, sang ratu dari Rusia. Dan panel pun selesai, di mana ronde kelima ini pertarungan antara Marie Antoinette, sang ratu dari Prancis, melawan Catherine the Great, sang ratu dari Rusia, dimenangkan oleh Ratu Rusia yaitu Catherine the Great. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Majotai Sen chapter ke-25, yang mana pertarungan ronde 5 ini diakhiri dengan kematian dari Marie Antoinette, sang ratu dari Prancis masa Orde Lama. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!